dosen pembimbing mata kuliah Hukum Konstitusi dan teman-teman yang saya banggakan dan cintai. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu perubahan konstitusi oleh rakyat atau referendum. Jadi perubahan konstitusi oleh rakyat atau referendum itu sebuah mekanisme perubahan konstitusi dengan menanyakan dan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada seluruh rakyat yang ada di negara tersebut. Kemudian sebelum meminta persetujuan dari rakyat, diperlukan rancangan perubahan terlebih dahulu oleh lembaga legislatif atau pemerintah. Kemudian dengan demikian rakyat itu bisa menilai perubahan tersebut dan memiliki alasan yang kuat untuk untuk menolak ataupun menerima perubahan tersebut, dan persetujuan itu dapat disampaikan melalui referendum atau lebis atau juga popular vote. Kemudian sebagai contohnya pada masa peralihan Republik keempat Prancis menuju Konstitusi Republik kelima di bawah pimpinan Charles de Gaulle, perubahan ini dilakukan oleh pemerintah berdasarkan persetujuan dari rakyat. Kemudian Republik Prancis saat ini, yaitu Republik kelima, didirikan dengan penerapan konstitusi baru pada tanggal 4 Oktober 1958 dan dengan pemilihan presiden langsung yang dilakukan pada tahun 1962, dan konstitusi ini mengambil inspirasi dari konstitusi pertama Prancis dan memasukkan deklarasi hak asasi manusia dan warga negara dengan referensi dalam pembukaannya. Kemudian materi yang kedua yaitu perubahan konstitusi melalui amandemen, yang dimana perubahan konstitusi itu dilakukan dengan atau secara formal sesuai ketentuan yang telah diatur atau berlaku tentang mekanisme dan lembaga yang berwenang, yang berwenang. Kemudian mekanisme yang dicantumkan dalam perubahan undang-undang dasar dalam konstitusi itu sebagai amandemen formal. Jadi amandemen yang dimaksud itu perubahan konstitusi dengan kekuatan lembaga legislatif secara formal yang diakui oleh undang-undang dasar. Kemudian kenapa dilakukan perubahan konstitusi melalui amandemen itu menurut KCWR untuk mencapai suatu tujuan yang dimana pertama konstitusi itu hanya boleh diubah dengan pertimbangan yang matang, jadi bukan dengan alasan yang sederhana ataupun secara serampangan. Kemudian yang kedua, rakyat atau masyarakat itu diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka. Kemudian yang ketiga itu hak individu atau masyarakat itu dilindungi, misalnya kayak hak minoritas bangsa, agama ataupun kebudayaan. Sebagai contohnya perubahan konstitusi melalui amandemen itu perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 sampai tahun 2002, yang dimana sudah dilakukan perubahan konstitusi sebanyak 4 kali secara berturut-turut. Kemudian materi selanjutnya yaitu perubahan konstitusi melalui penafsiran hukum. Jadi perubahan konstitusi yang dilakukan dengan tafsiran hukum atau tafsiran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian penafsiran melalui proses peradilan atau judicial interpretation itu dimaksudkan untuk sebagai sebuah teori atau metode cara berpikir yang menjelaskan bagaimana sih peradilan itu seharusnya memberikan tafsiran hukum terhadap undang-undang dan terutama untuk undang-undang dasar. Jadi penafsiran hukum itu diperlukan untuk menafsirkan
sehingga tidak harus dilakukan perubahan konstitusi secara formal. Kemudian contohnya pada Tap MPRS nomor 3 tahun 1963 yang dimana terkait pengangkatan presiden menjadi seumur hidup itu kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yang dimana presiden itu diangkat 5 tahun sekali dan setelahnya dapat dipilih kembali. Kemudian jadi Tap MPRS itu sekarang sudah tidak berlaku karena bertentangan dengan undang-undang tersebut dan tidak sesuai jika diterapkan dalam negara republik atau demokrasi seperti Indonesia ini. Dan jabatan presiden sekarang itu hanya 2 periode saja. Kemudian perubahan konstitusi oleh lembaga legislatif. Jadi perubahan konstitusi yang dilakukan oleh lembaga legislatif itu sesuai ketentuan yang telah diatur, yang dimana perubahan oleh lembaga legislatif itu ada beberapa cara. Yang pertama itu lembaga legislatif jika hendak mengubah undang-undang dasar itu harus dihadiri oleh 2/3 minimal ya 2/3 anggotanya, dan sahnya perubahan tersebut itu disetujui oleh 2/3 minimal 2/3 dari seluruh anggota yang hadir. Kemudian yang kedua itu jika timbul keinginan untuk mengubah undang-undang dasar, maka lembaga legislatif ini harus dibubarkan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga legislatif yang baru agar dapat berfungsi sebagai konstituen yang berhak mengubah undang-undang dasar. Kemudian yang ketiga itu jika negara memiliki lembaga legislatif itu 2, maka dilakukan sidang gabungan untuk sebagai satu lembaga. Contoh dari perubahan konstitusi oleh lembaga legislatif itu perubahan Undang-Undang Dasar 1945, di mana oleh lembaga legislatif atau Majelis Permusyawaratan Rakyat pada pasal 37 itu perubahan konstitusi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian materi yang terakhir yaitu perubahan konstitusi melalui Konvensi Ketatanegaraan. Jadi perubahan konstitusi itu bukan dengan kebiasaan, melainkan dengan badan khusus yang diberi kewenangan untuk mengubah atau membentuk konstitusi. Jadi bukan lembaga-lembaga yang sudah ada itu dijadikan satu atau lembaga-lembaga yang ada itu dijadikan badan khusus, akan tetapi memang ada dibentuk untuk menangani perubahan konstitusi. Jadi lembaga khusus yang memang dibentuk untuk melakukan perubahan konstitusi, tugasnya hanya itu. Dan setelah dilakukan perubahan konstitusi, maka lembaga tersebut itu tidak diperlukan lagi. Ia diperlukan, akan tetapi jika dilakukan perubahan konstitusi saja. Sebagai contohnya di Argentina itu perubahan konstitusi tidak dapat dilakukan kecuali melalui konvensi yang memang khusus dilakukan, yang memang khusus dilakukan. Kemudian untuk itu konvensi di Argentina itu dilakukan secara total atau perubahan sebagian atau amandemen, dan konstitusi tersebut harus diumumkan oleh Kongres yang didukung oleh 2/3 minimal 2/3 dari seluruh anggotanya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi perubahan konstitusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.